Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Shalom, selamat pagi jemaat yang diberkati Tuhan. Berjumpa kembali kita dalam pelayanan online Gereja Baptis Indonesia Jodran Yogyakarta di hari ini, Minggu 10 Mei 2020. Sebelum ibadah kita mulai, beberapa warta jemaat kami ingin sampaikan, kiranya menjadikan perhatian dan dukungan kita semuanya. Yang pertama, bulan Mei ini Gereja mengambil tema hakikat tubuh Kristus. Mari kita bertumbuh bersama melalui pelayanan dan persekutuan yang kita adakan, sehingga kita semakin menghayati, memaknai akan hakikat dari tubuh Kristus. Yang kedua, selama pandemi COVID-19 masih terjadi, berbagai kegiatan pelayanan gereja diadakan secara online, baik itu sekolah minggu, ibadah minggu, kebaktian doa Rabu, kelompok KPW, maupun persekutuan kaum muda. Silakan mengikuti melalui WA grup gereja, Facebook maupun YouTube Gereja Baptis Jodran Yogyakarta. Dan selama kita belum bisa berkumpul untuk beribadah bersama-sama, untuk persembahan persepuluhan dari jemaat dapat disampaikan melalui rekening gereja yang tertera di bawah ini, dan bisa melalui persembahan yang dikumpulkan. Gereja telah menyerahkan kotak persembahan syukur kepada tiap-tiap keluarga sepanjang bulan Mei lalu sudah kita mulai. Silakan dapat mengisinya, dan jika jemaat berkenan, akan ada petugas yang mengambil ke rumah Bapak Ibu Saudara persembahan syukur sepanjang bulan April lalu dan menggantikannya dengan kotak persembahan syukur untuk bulan Mei ini. Silakan hubungi kami atau Gembala Sidang, akan ada petugas gereja yang akan berkunjung ke rumah jemaat-jemaat sekalian.
Yang selanjutnya berkenaan dengan kenaikan Isa Masih yang akan kita peringati pada hari Kamis 21 Mei 2020. Gereja akan mengadakan ibadah online dimulai tepat pukul 8 pagi. Silakan mengikuti ibadah khusus kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020. Dan di hari tersebut juga kita akan mengadakan kembali aksi sosial penyampaian sembako untuk anggota jemaat kita yang membutuhkan. Kita sudah memulainya di bulan April lalu dalam rangka Paskah, dan kita akan melakukannya kembali di hari Kamis 21 Mei nanti. Terima kasih atas segala bentuk dukungan yang diberikan. Bapak Ibu yang berkorban untuk mendukung, baik itu melalui persembahan uang ataupun juga barang, dapat menghubungi kami atau Ibu Wiji Lestari. Sekali lagi, sosial bagi jemaat yang membutuhkan, yang terdampak secara ekonomi oleh karena COVID-19 akan bisa kita adakan kembali di hari Kamis tanggal 21 Mei 2020. Ini yang dapat kami sampaikan. Jadikan kiranya perhatian dan dukungan kita semua. Mari sebelum ibadah kita mulai, kita bersatu hati di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, selamat pagi Tuhan. Ucap syukur oleh karena hari baru Tuhan boleh anugerahkan untuk kami jalani. Terima kasih saat kami boleh kembali bersekutu dalam ibadah online di GBI Mitra. Kami siap Tuhan untuk memuji menyembah Engkau. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman. Berkatilah kami, setiap kami di tempat kami masing-masing, agar kiranya persekutuan online ini bukakan hati Tuhan dan kami diberkati. Kami siap untuk memuji Engkau, kami siap berseru padamu kami siap dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan. Amin. Selamat hari Minggu, selamat berbakti. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, waktuku pun miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku pun miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku pun miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, hanya Dia ku puja. Bagi Yesus semuanya,
Yesus semuanya. Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya. Dia juru selamatku. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang boleh kembali berkesempatan untuk kita bersama-sama bertemu dalam ibadah, sekalipun sampai dengan saat ini masih secara online, tapi kita akan terus terberkati, didewasakan dan bertumbuh di dalam firman-Nya pada saat kesempatan ibadah baik hari ini maupun hari yang seterusnya. Mari sebelumnya kita akan menyerahkan pada kita pagi hari ini dalam saat kita mendengarkan dan belajar kebenaran firman Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk kesempatan hari ini, kesempatan yang istimewa sebab oleh karena kasih karunia Tuhan kami boleh bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan dan terbuka sepenuhnya untuk kebenaran firman-Mu yang mendewasakan, meneguhkan iman dan pengharapan kami dalam Kristus Yesus Tuhan, khususnya berkenan dengan tema pada bulan ini yaitu hakikat tubuh Kristus. Kami rindu Engkau berfirman kepada setiap kami dan menerangi setiap langkah hidup kami supaya kami menjadi bagian tubuh-Mu yang efektif dan juga berdampak. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Kami rindu Engkau berfirman pada setiap kami dan kami sambut kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saat ini kita akan kembali belajar dan juga merenungkan kebenaran firman Tuhan masih di tema yang sama di bulan ini yaitu hakikat tubuh Kristus. Dan pada bulan minggu yang kemarin kita telah belajar bersama-sama berkenaan dengan tubuh Kristus, dan hari ini kita bersama-sama belajar berkenaan dengan judul firman Tuhan, sehatkah Anda? Sehatkah saudara dan saya? Yang terambil di dalam kitab Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-18a. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu sekalian di dalam kitab Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-18a. Begini firman Tuhan dituliskan. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Kalimat yang singkat ini mari bersama-sama kita ingat, kita metrekan di dalam benak pikiran kita bahwa ialah kepala tubuh, yaitu jemaat, atau ialah kepala jemaat. Kalau kita memperhatikan di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, di situ dikatakan ia adalah kepala, sedangkan tubuhnya ialah umatnya, yaitu jemaat yang dibangunnya. Kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan tubuhnya, di situ diterjemahkan the church, atau dalam bahasa Yunani dikatakan menggunakan kata eklesia atau gereja. Berarti ialah kepala tubuh, ialah kepala jemaat, dan ialah kepala gereja. Siapa? Kristus Yesus Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau minggu yang lalu kita sudah belajar bersama-sama berkenaan dengan tubuh Kristus, berbicara tentang tubuh Kristus, bahwa mengingatkan kembali sekilas bahwa saudara dan saya dipanggil menjadi bagian tubuh Kristus. Hal itu bukan pilihan, tetapi merupakan suatu panggilan untuk kita menjadi bagian daripada tubuh Kristus, seperti yang dikatakan di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-15. Dan kebenaran yang kedua yang minggu lalu kita belajar bersama-sama
berbicara tentang tubuh Kristus, berarti masing-masing kita sebagai anggota tubuhnya yang memiliki peranan dan keistimewaan pada bagian masing-masing. Kita punya peranan masing-masing dan keistimewaan masing-masing. Hal ini berlaku juga bahwa tidak ada anggota tubuh yang lebih rendah dibandingkan dengan anggota tubuh yang lain. Demikian pula, tidak ada bagian anggota tubuh yang lebih penting atau lebih berarti dibandingkan dengan bagian tubuh yang lainnya. Kebenaran yang ketiga, berbicara tentang tubuh Kristus ini yang kita bahas minggu yang lalu. Kita masing-masing adalah anggota satu dengan yang lainnya yang memiliki keterikatan atau keterkaitan satu dengan yang lainnya. Tidak dapat dipisahkan. Sekalipun berbeda tetapi satu tubuh. Sekalipun berbeda dan banyak anggotanya tetapi satu sama lain memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Sudah saya berikan gambaran bahwa ketika pikiran mata melihat, pikiran ingin mengambil sesuatu, pikiran mencerna dan menggerakkan seluruh bagian tubuh yang ada, yang bermacam-macam. Tetapi tetap itu satu tubuh. Dan keberhasilan yang dilakukan tangan, keberhasilan yang dilakukan kaki melangkah dan sebagainya, yaitu keberhasilan seluruh tubuh. Inilah yang dimaksudkan keterkaitan satu dengan yang lainnya. Dan pada kesempatan hari ini Minggu 10 Mei 2020 kita akan bersama-sama belajar lebih spesifik lagi berkenaan dengan tubuh Kristus, yaitu tentang kepala tubuh. Kepala tubuh. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita memperhatikan di dalam Alkitab, rupanya Rasul Paulus menyampaikan konsep gereja sebagai tubuh Kristus, menyampaikan konsep gereja sebagai tubuh Kristus. Hal ini disampaikan tidak hanya pada satu komunitas jemaat saja, Kolose saja, namun hampir di setiap suratnya ia menuliskan tentang konsep tubuh Kristus. Yang sudah kita pelajari minggu yang lalu juga, di dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-18 dikatakan bahwa ia Kristuslah kepala tubuh, yaitu jemaat, yang hari ini kita pelajari bersama-sama dalam perikop ini, yaitu kepala gereja. Di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 27 dikatakan bahwa kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Saudara dan saya dan kita sekalian bahwa gereja-gerejanya yang ada itu adalah tubuh Kristus dan masing-masing yang ada itu adalah anggotanya. Demikian pula di dalam Efesus pun juga diulangi kembali, Rasul Paulus juga menasihatkan dan memaparkan berkenaan dengan bahwa jemaat adalah tubuh Kristus di dalam Efesus pasal yang pertama ayat 22 sampai dengan yang ke-23. Dan yang terakhir di dalam Roma juga pasal 12 ayat 4 dan yang kelima, di situ dikatakan garis besarnya adalah banyak anggota namun satu tubuh di dalam Kristus. Berulang-ulang kalau kita melihat di dalam kepada jemaat Kolose, kepada jemaat yang di Korintus, kepada jemaat yang ada di Efesus, pada jemaat yang ada di Roma, berkali-kali Rasul Paulus menuliskan berkenaan dengan tubuh Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, konsep tubuh Kristus dituliskan ini berulang-ulang. Dituliskan ini berulang-ulang, bahkan bukan hanya di dalam satu komunitas jemaat lokal di Kolose saja, tetapi ada beberapa gereja. Surat itu ditujukan oleh Rasul Paulus kepada beberapa gereja yang ada. Hal ini bukan kebetulan. Hal ini justru menunjukkan bahwa gereja jemaatnya ini harus benar-benar memperhatikan akan hal ini. Gereja, tubuhnya, saudara dan saya dan gereja-gereja yang ada hendaknya menjadikan ini suatu pola di dalam kehidupan bergereja maupun antar gereja. Ini terbukti bahwa Rasul Paulus berulang-ulang menuliskan melalui suratnya, baik kepada jemaat yang ada di Kolose, baik yang ada di Korintus, baik jemaat yang ada di Efesus maupun jemaat yang ada di Roma. Benar-benar kita perhatikan dan menjadikan pola
yaitu pola dua hal, bagaimana kehidupan bergereja yang dikehendaki, bagaimana kehidupan bergereja yang ideal yang dikehendaki oleh Allah. Idealnya bagaimana? Kalau yang satu anggota sakit, ya semuanya ikut merasakan. Idealnya seperti itu. Kalau satu anggota yang lain merasa senang, terberkati kehidupannya, ya yang lain juga turut merasakan sukacita dan terberkati. Demikian pula tidak ada iri hati antara anggota satu dengan yang lainnya. Adakah anggota tubuh kita kalau tangan ini mengambil sesuatu, kaki itu iri dan tahu-tahu menyepak tangan? Ada. Adakah sebaliknya, kalau kaki ini melangkah, tangan iri, selalu diperhatikan karena selalu diberikan sepatu yang bermerek sehingga tangan iri? Tidak ada. Idealnya seperti itu tubuh. Jadi kalau firman Tuhan menggambarkan gerejanya sebagai tubuh Kristus, ini berbicara tentang organisme, bukan organisasi, bukan sebatas organisasi. Ini adalah karena memang betul-betul ini ideal untuk dianalogikan, dipakai untuk sebuah analogi. Sekalipun ada yang menggambarkan berkenaan dengan tim musik. Nah, tim musik kalau yang satunya permainannya kurang enak, itu masih bisa tanpa dipakai pun, ternyata masih bagus juga ya. Tanpa bass gitar, ternyata juga masih bagus juga. Bahkan sampai dengan tidak usah pakai ini, pakai akustik gitar saja, ternyata juga masih bagus. Tetapi kalau tubuh semaksimal-maksimalnya tetap itu tidak ideal. Jadi inilah bagaimana firman Tuhan memaparkan dan Rasul Paulus menuliskan berulang-ulang kali berkenaan dengan gereja adalah tubuh Kristus dan Kristus adalah kepalanya. Ini hal yang benar-benar yang harus diperhatikan bagi setiap kita yang telah dipanggil menjadi anggota tubuh Kristus. Dan mari kita akan menjadikan ini sebuah pola di dalam kehidupan kita bergereja. Dan tidak ada iri hati anggota satu dengan yang lainnya, dan tidak ada yang merasa lebih tinggi atau lebih berarti daripada yang lainnya. Merasa lebih tinggi, ya kita bisa jatuh di dalam dosa kecongkakan, sombongan yang tidak disukai atau tidak diperkenan di hati Bapa. Tidak ada yang merasa lebih rendah atau rendah diri daripada anggota yang lainnya. Merasa tidak digunakan, merasa tidak berarti, tidak. Semuanya berarti. Karena kalau kita memandang konsep daripada tubuh Kristus ini, semuanya berarti. Ya. Sekalipun jari manis ini yang seringkali menggunakan cincin emas ya, dengan berapa karat, berapa yang bagus-bagus, jari yang lainnya pun tidak iri. Tidak iri. Coba kalau jari Bapak Ibu Saudara dan saya ini jari manis semua, justru nggak manis gitu ya. Karena itulah sesuai dan ideal kalau tubuh Kristus ini memang digambarkan sebagai tubuh manusia gitu. Digambarkan bagaimana tubuh ini yang banyak anggotanya tetapi tetap satu tubuh. Satu sama lain berbeda tetapi tetap satu tubuh yang diikat satu sama lainnya ya, dengan setiap sendi-sendinya, dan ada suatu keterikatan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Yang kedua, berbicara tentang tubuh Kristus, hal ini harus benar-benar kita perhatikan dan menjadikan pola dalam kehidupan kita bergereja, bagaimana menjalankan peranan kita masing-masing sebagai anggota tubuhnya sebagaimana mestinya. Bagaimana semestinya, bagaimana idealnya kita masing-masing tubuhnya ini menjalankan peranan kita masing-masing. Untuk itulah surat ini, surat Rasul Paulus sebagian besar diulas berkali-kali berkenaan dengan tubuh Kristus. Hal ini benar-benar harus kita perhatikan dan hendaknya menjadikan pola dalam kehidupan bergereja. Lalu berkenaan dengan pembahasan kita pada saat pagi menjelang siang hari ini, yaitu kepala tubuh. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya mengajak untuk kita merenungkan sejenak. Ya, kita bayangkan
apa yang ada di dalam benak pikiran saudara tentang keberadaan kepala pada bagian tubuh saudara? Atau sederhananya pertanyaan seperti ini, bagaimana jika tubuh kita ini hidup, tubuh kita ini hidup tanpa kepala? Itu saja. Coba sejenak saja kita bayangkan, bagaimana jika tubuh kita ini hidup tanpa kepala? Munculnya keinginan? Ya sulit ya. Orang yang tidak bisa melihat saja keinginannya itu agak-agak terkurangi ya. Ambisinya pribadi agak-agak terkurangi. Apalagi kalau nggak ada kepala, nggak ada indera-indera pendengar, penciuman, penglihatan dan sebagainya, nggak ada otaknya, terus akhirnya bagaimana? Ya bisa dikatakan bahwa zombie itu hidup gitu ya. Jadi zombie itu hidupnya nggak terarah seperti itu. Itulah saudara pentingnya kepala di dalam anggota tubuh. Di dalam Kolose yang kita baca tadi, dan kepala itu adalah Kristus Yesus sendiri, dan saudara dan saya adalah bagian daripada tubuhnya. Satu sama lain saling melengkapi. Ini sering, Pak, itu sering saya dengar, Pak. Tetapi kalau di dalam praktiknya sekali lagi hal itu yang sering kali kita lupakan, sering kali kita nggak sadar. Bahkan ketika kita merendahkan yang lain, kita nggak sadar bahwa itu adalah bagian tubuh Kristus. Kalau kita merendahkan bagian tubuh Kristus, berarti kita sesungguhnya bagian tubuh yang belum sehat atau tidak sehat. Kalau kita iri dengan yang lain, atau mungkin kita merasa tidak berarti, kita minder, berarti kita belum memahami berkenaan dengan konsep tubuh Kristus. Hal-hal yang tidak berarti, yang dipandang tidak berarti, bahkan jarang diperhatikan, bahkan organ di dalam tubuh ini yang seringkali jadi korban yang ada di luar. Ya. Misalkan, yang pernah saya gambarkan seringkali, bahwa tangan pikiran ini pengen makan yang enak-enak selagi hidup gitu ya. Sudah tahu tensinya tinggi, kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi dan sebagainya, pokoknya serba tinggi. Nah, ketika itu tangan mengambil dengan enaknya, lidah mengunyah dengan enaknya, tanpa memperhatikan bagaimana kondisi ginjalnya, tanpa memperhatikan bagaimana kondisi ususnya dan sebagainya. Hal-hal bagian tubuh organ kita yang jarang diperhatikan, ya, padahal itu penting, betul enggak? Ada orang yang kelihatannya sehat, bugar, setelah berolahraga tahu-tahu enggak ada, dalam artian meninggal. Orang mengatakan, Pak, orang itu kemarin sehat, Pak, orang itu kemarin olahraga dengan saya, Pak, tahu-tahu kok enggak ada. Sehat itu luarnya, tapi bagaimana dengan organ tubuh yang lain? Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai kesatuan tubuh Kristus, jangan merasa rendah diri, ya. Jangan merasa rendah diri, dan jangan merasa lebih berarti daripada yang lain, dan jangan merasa tidak berarti dibandingkan dengan yang lain. Berbicara tentang kepala, berbicara tentang kepala di sini ada dua hal penting yang patut kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama, bahwa kepala adalah bagian tubuh yang memegang kendali, yang mengontrol anggota-anggota tubuh yang lainnya. Kepala adalah bagian tubuh yang memegang kendali dan yang mengontrol. Demikian pula kalau dikatakan bahwa Kristus adalah kepala gereja, Kristus adalah kepala jemaat, Kristus adalah kepala tubuh itu sendiri, berarti Kristuslah yang memegang kendali, Kristuslah yang mengontrol pada setiap bagian-bagian tubuhnya, yang tidak akan mencelakakan. Kalau kita mengenal Kristus, yang pastinya tidak akan pernah mencelakakan. Tidaklah mungkin kalau kepala itu, kita mengenal kepala itu sehat, semuanya normal, ya, nggak akan mengarahkan kaki melangkah pada bara api yang panas, gitu ya. Pasti dia akan mengarahkan pada yang gelas. Ketika melangkah, di situ ada trap-trap, ya, mata mulai melihat dan secara refleks kaki itu akan menginjak dan bisa menempatkan pada setiap trap-trap itu. Tangan mulai mengayunkan ketika berjalan, dan itu semuanya. Nah, kepala itu yang memegang kendali, kepala itu yang mengontrol. Seperti yang dikatakan di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-16b, kita perhatikan kembali dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-16b, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, di bawah pimpinannya semua anggota tubuh itu. Di bawah siapa? Pimpinannya.
di bawah arahannya. Semua anggota tubuh itu, jadi tanpa terkecuali semua anggota tubuh itu yang pertama dikatakan tersusun rapih. Jadi Allah nggak pernah salah menempatkan Bapak, Ibu, Saudara dan saya menjadi anggota tubuh Kristus. Nggak pernah salah. Tersusun rapih. Yang kedua, saling dihubungkan oleh sendi-sendinya masing-masing. Tangan pada bagiannya ini nggak pernah salah. Kaki sudah menjadi ada tugasnya, bagiannya tidak pernah salah. Ya. Itulah tubuh Kristus. Dan kepala itu memegang kendali, mengontrol pada bagian anggota tubuhnya. Dan juga yang kedua, bahwa kepala adalah bagian tubuh yang mensinergikan anggota-anggota tubuh. Kepala itu yang mensinergikan anggota-anggota tubuh. Seperti yang saya gambarkan tadi, kalau ada suatu keinginan yang berbuat dari pikiran, dari apa yang dilihat, dicerna oleh pikiran, mau berbuat sesuatu, ya, itu secara spontan dan secara refleks semua bersinergi. Nggak ada kalau sampai tangan melangkah, kaki diangkat untuk supaya melangkah, ini nggak ada. Semua pada refleks untuk mengarah seperti apa yang diinginkan oleh bagian kepala. Dari mulai dilihat, dicerna pikiran, maka itu akan dilaksanakan. Dan Kristus di sini adalah kepala bagian tubuh yang mensinergikan itu. Yang mensinergikan, sinergi dalam artian suatu bentuk proses interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis yang akan menghasilkan buah yang optimal. Itulah sinergi. Dan Kristuslah kepala ini yang mensinergikan sehingga hasilnya itu akan optimal. Dari keseimbangan yang harmonis antara tangan, kaki, semuanya harmonis dikerjakan, ya itu akan menghasilkan suatu yang optimal. Demikian pula gereja tubuh Kristus. Kalau kita berpautan pada kepala, masing-masing tubuh terfokus pada kepala yang memegang kendali, yang mengontrol semuanya berdasarkan kepala, dan juga kita merendahkan diri dan menurut taat, maka kita akan bersinergi. Gereja itu akan bersinergi sesuai dengan fungsinya. Di dalam Kolose pasal 2 ayat 19 dikatakan, mari kita perhatikan di dalam kitab Kolose pasal 2 ayat 18 sampai yang ke-19. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi, sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Kata diikat menjadi satu oleh urat dan sendi-sendinya ini seperti yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Efesus, ya, sama. Jadi oleh sendi-sendinya masing-masing, kata sendi-sendi ini berhubungan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau seseorang tidak berpegang teguh kepada kepala yang adalah kepala gereja, yang adalah Kristus, kalau gereja, saudara dan saya yang sekalian umat yang dalam tanda kutip ada mengaku percaya namun tidak berpegang, tidak berdasar pada Kristus yang adalah kepala, dikatakan di situ ayat yang ke-19, ia tidak berpegang teguh kepada kepala. Ia dikatakan ayat 18 adalah ia orang yang berpura-pura merendahkan diri, berkanjang pada penglihatan-penglihatan, dan tanpa alasan dikatakan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Inilah gambaran kalau gereja kita sekalian tubuh Kristus yang tidak berpadanan kepada Kristus yang adalah kepala. Dikatakan dalam Kolose bahwa kita adalah orang yang pura-pura merendahkan diri, berkanjang pada penglihatan-penglihatan, dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya duniawi. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita benar-benar memperhatikan konsep tentang tubuh Kristus ini dan sungguh-sungguh menjadikan hal ini
pola hidup kita bergereja dan pola hidup kita antar gereja saat ini, wah itu betapa luar biasa pertumbuhan gereja. Kalau kita mengatakan saat ini pertumbuhan gereja-gereja pesat, dan akan semakin pesat kalau kita memperhatikan konsep dan pola yang dipaparkan oleh kebenaran firman Tuhan ini berkenan dengan tubuh Kristus. Kalau kita perhatikan balik lagi kepada Efesus pasal 4 ayat 16 dikatakan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, kalau tiap-tiap anggota itu bekerja seperti yang seharusnya, di ayat selanjutnya itu, kalau, ingat kata kalau tiap-tiap anggota itu bekerja seperti yang seharusnya, yang idealnya, yang menurut kepala, yaitu Yesus Kristus, dikatakan, maka seluruh tubuh itu akan bertumbuh menjadi dewasa dan kuat melalui kasih. Bertumbuh menjadi dewasa dan kuat melalui kasih. Oleh karenanya tuh Gereja Baptis Indonesia Nyutran mengambil tema pada bulan ini hakikat tubuh Kristus, supaya pengajaran ini benar-benar mengakar, membuat kita sadar akan setiap kita sebagai anggota tubuh Kristus, supaya kita berpadanan pada Kristus yang adalah kepala, supaya kita tunduk kepada Kristus yang adalah kepala sebagai wujud penyembahan kita, yaitu kita tunduk merendahkan diri di hadapan Kristus Yesus Tuhan. Itulah kepala, itulah tubuh Kristus, dan itulah kita bagian-bagian daripada tubuh Kristus. Outputnya, ya, ketika anggota satu senang terberkati, yang lain turut merasakan kesenangan dan terberkati. Ketika tidak ada ruang lagi untuk iri hati antara anggota satu dengan anggota yang lain. Tidak ada yang merasa lebih tinggi, lebih berarti daripada anggota yang lainnya. Tidak ada yang merasa lebih rendah dibanding dengan anggota-anggota yang lainnya. Tidak merasa lebih tinggi atau berarti, dan juga tidak ada yang merasa lebih rendah, tapi sesuai dengan kapasitas masing-masing yang Tuhan percayakan. Tidak ada yang merasa rendah diri, ya. Jadi kuncinya hanya belajar. Kita harus belajar mempercayai dan dapat dipercaya. Kuncinya idealnya supaya kita belajar untuk mempercayai dan belajar untuk dipercaya. Ini akan berfungsi sebagaimana idealnya tubuh Kristus. Jadi tidak ada ruang iri hati dan sebagainya. Tidak ada ruang iri hati satu sama lain, dan kalau anggota satu senang, satunya ikut senang. Anggota satu sedih, satunya juga merasakan kesedihan. Tidak ada keirian. Kalau kita diingatkan lagi hakikat tubuh Kristus, kita diingatkan lagi bahwa konsep tubuh Kristus, di mana Kristus adalah kepala dan kita adalah anggotanya, ini tidak hanya berbicara pada gereja lokal saja, tetapi bagaimana juga antar gereja. Ya. Apalagi sekarang di masa-masa seperti ini, setelah kita melalui di media sosial, tidak sedikit berkenan dengan perdebatan antara ibadah online dan tidak. Ada yang tidak mengadakan ibadah online, mengatakan kalau ibadah online itu suatu pencitraan dan lain sebagainya. Demikian pula yang ibadah online merasa bahwa yang tidak ibadah online itu suatu hal yang iman yang nekat dan sebagainya. Atau mungkin sekarang sudah mulai muncul lagi bagaimana ketika menghadapi wabah ini, ketika gereja ada yang mengeksplor setiap kegiatan-kegiatan baksos, yang tidak mengeksplor itu menyatakan bahwa itu pencitraan. Yang mengeksplor berpikiran bahwa gereja yang tidak mengeksplor itu tidak melakukan kegiatan sosial dan sebagainya, dan bahkan pribadi antar pribadi pun ini pikiran-pikiran muncul. Karena itu kalau kita memahami konsep daripada tubuh Kristus, kita belajar mempercayai dan kita belajar untuk saling percaya. Baik di dalam setiap anggota tubuh Kristus, dalam satu gereja lokal maupun antar gereja. Ya biarlah bagi gereja yang mengeksplor berkenan dengan setiap kegiatannya dalam mensikapi wabah ini, ya bersyukur itu bisa menjadi terang dan garam. Bagi yang tidak mengeksplor pun juga tetaplah setia melakukan itu, ya, tidak usah saling menuduh satu dengan yang lainnya, bahwa kita satu tubuh dalam Kristus. Itulah idealnya tubuh Kristus, supaya gereja melalui kesatuan yang ada, dikatakan firman Tuhan bahwa itulah nyata bahwa kita murid-murid Yesus. Karena untuk apa sih kita?
Apakah kita mempertahankan doktrin di luar sana di mana orang belum mengenal Yesus? Ingat, kembali lagi kepada konsep ini bahwa kita harus tunduk kepada kepala. Kristus yang mengontrol, Kristus yang memberikan pengarahan, dan kepala Kristus itu sendiri yang mensinergikan kita. Satu sama lain saling melengkapi. Puji Tuhan kalau gereja kita sekalian, Gereja Baptis Indonesia pun juga mengadakan aksi sosial yang tanpa satu sama lainnya mengerti, tahu-tahu semuanya sudah tercukupi dan menjadi berkat. Kita lakukan dengan penuh kesetiaan. Sesungguhnya kalau kita mau berbicara tentang ibadah, berbicara tentang doa, berbicara tentang melayani, itu sesungguhnya kita berbicara tentang urusan kita dengan Allah. Bukan urusan kita dengan manusia, bukan urusan kita dengan pendeta, bukan urusan kita dengan perancang maupun majelis, tetapi urusan kita dengan Tuhan. Perihal motivasi itu biarlah Tuhan sendiri yang menyelidiki. Yang penting kita melihat satu sama lainnya, ya, baik yang mengeksplor cara beribadahnya maupun yang tidak, baik yang mengeksplor aksi sosialnya maupun tidak. Mari kita syukuri bersama-sama bahwa itulah tubuh Kristus. Satu sama lain saling melengkapi. Kalau kita sekalian belajar tentang konsep tubuh Kristus, kita pasti akan dikatakan didewasakan, dikuatkan melalui kasih di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-16 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Saudaraku yang kasih Tuhan, kesimpulan dan juga penerapannya saat pagi dan siang hari ini, jikalau kepala adalah bagian tubuh, sekali lagi bahwa jikalau kepala adalah bagian tubuh yang dikatakan, saya simpulkan tadi, memegang kendali. Jikalau kepala adalah bagian tubuh yang memegang kendali, jikalau dikatakan bahwa kepala adalah yang mengontrol, jikalau dikatakan bahwa kepala adalah bagian tubuh yang mensinergikan masing-masing anggota tubuh, maka jika anggota-anggota tubuh yang berbeda itu tidak berjalan sesuai dengan fungsinya dan tugasnya masing-masing, yang ada keterkaitan satu dengan yang lain, dengan anggota yang lain, kira-kira diagnosanya apa? Saya ulangi lagi ya. Jika kepala adalah bagian tubuh yang memegang kontrol, yang memegang kendali dan juga mensinergikan pada masing-masing anggota tubuh, maka jikalau anggota tubuh yang berbeda-beda itu tidak berjalan sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing, ya, kira-kira terjadi apa? Yang menjadi jawaban adalah kalau di dunia medis pastinya ada yang sakit, gitu ya. Betul ya? Ada yang sakit. Orang sakit rematik saja ya, rematik itu sulit untuk menjalankan seperti apa yang diinginkan oleh pikirannya. Apa yang dilihat, apa yang dicerna pikiran, dia mau sesuatu, dia mau menggerakkan kakinya saja itu sulit dan sakit. Rasanya kaki ini tidak mau berkompromi dengan apa yang dipikirkan oleh otak, apa yang dilihat, dicerna dan diinginkan oleh bagian yang kepala itu, yang didengarkan, yang dilihat. Kaki ini rasanya sulit untuk bekerja sama, berarti sakit. Demikian pula gambaran-gambaran yang lainnya, anggota tubuh kita yang lainnya. Kalau demikian pula tubuh Kristus, organisme ini tadi, organisme. Jadi kalau anggota-anggota yang berbeda, kita satu sama lainnya tidak berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya menurut kepala, menurut Kristus Yesus yang mengarahkan, yang mengendalikan, yang mensinergikan, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Kristus, berarti gereja atau saudara secara spesifiknya, saudara dan saya sakit. Apakah kita mau mengatakan bahwa kepalanya yang sakit? Kristus Yesus tidak pernah salah. Dia kepala gereja. Karena itu jika ada terjadi sesuatu yang tidak berjalan sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing, berarti ada bagian tubuh yang sakit, atau mungkin di antara saudara dan saya. Mari kita renungkan untuk kita tidak memandang pihak yang lain atau gereja yang lain. Kalau tidak di situ tidak ada kasih, tidak ada pengampunan satu sama lain, tidak ada saling memahami, dan masih merasa aku lebih berarti daripada yang lain, atau yang satu merasa minder, rendah diri, merasa lebih rendah daripada yang lain, tidak difungsikan, ya, berarti saudara sakit. Karena itu judul
khotbah pagi hari ini, pada hari ini khususnya, itu sakitkah Anda? Saudara dan saya sendiri yang dapat mengintrospeksi diri sendiri. Sakitkah saya gitu ya, sebagai tubuh Kristus? Jikalau kita melakukan seperti apa yang dikatakan oleh kepala, instruksikan kepala, apa yang di dalam artian di sini, apa setiap firman Tuhan yang telah kita dengarkan, kita lakukan di dalam hidup bergereja, berkenan dengan tubuh Kristus, sebagaimana idealnya kita lakukan sebagai kita masing-masing sebagai anggotanya, ya, disitulah kita sehat. Gitu ya. Tubuh yang sehat akan menjalankan fungsi dan tugasnya yang didasarkan pada instruksi, kontrol daripada kepala yang mensinergikan bagian tubuh yang satu terhadap yang lain guna mencapai misi oleh kepala. Demikian pula gereja. Gereja yang sehat akan menjalankan fungsi dan tugasnya. Masing-masing anggotanya yang berbeda didasarkan dengan instruksi daripada Kristus Yesus Tuhan yang mengontrol dan mensinergikan bagian anggota tubuhnya. Sekali lagi bahwa tidak ada yang merasa tidak berarti, tidak ada yang merasa lebih berarti dibandingkan dengan anggota yang lain. Semuanya sama, hanya saya berbeda, tetapi di situ diikat oleh sendi-sendinya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita merenungkan bersama-sama. Sakitkah Anda? Jika kita sudah melakukan menjadikan fungsi kita secara optimal, kita sudah mendengarkan, kita sering merendahkan diri, tunduk kepada otoritas kepala yang memegang kendali, yang mengontrol pelayanan kita, rumah tangga kita, tatanan rumah tangga kita, tatanan bagaimana kita harus mensikapi setiap keadaan yang ada, kita tunduk kepada prinsip-prinsip firman Tuhan, berarti disitulah saudara sebagai anggota tubuh Kristus sehat. Dan itu akan menjadi berkat. Karena ketika kita melakukan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kepala dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, khususnya pelayanan, itu akan membuat kita bersinergi dengan anggota-anggota yang lainnya. Tetapi kalau kita seringkali kita melakukan sesuatu dan diarahkan oleh firman Tuhan, kita mengeraskan diri bahwa aku ini merasa betul, aku berpengalaman dan sebagainya, ya, disitulah kita sedang sakit kerohanian kita. Disitulah kita sedang sakit sebagai anggota tubuhnya. Dan jangan kompromikan. Mari kita mau disembuhkan. Mari kita mau diarahkan bagi bagian tubuh Kristus yang sehat. Kiranya ini semuanya akan memberkati kita, supaya kehidupan kita senantiasa sebagai anggota tubuh Kristus yang efektif, anggota tubuh Kristus yang sehat, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Kristus, yaitu sebagai kepala gerejanya. Karena ialah yang memegang kendali, mengontrol setiap anggotanya, dan ialah yang mensinergikan. Jikalau kita ingin kehidupan gereja kita bersinergi, ya, berpadanlah dengan Kristus yang adalah kepala gereja. Maka kehidupan kita akan semakin hari semakin didewasakan, semakin hari semakin iman kita diteguhkan dalam kehidupan bergereja khususnya. Kiranya ini semuanya akan memberkati kita dalam kehidupan bergereja dimanapun kita berada. Ingat bahwa saudara dan saya adalah tubuh Kristus dan Kristus adalah kepala. Mari kita tunduk kepada otoritas dan yang mengendalikan tubuh, yaitu Kristus Yesus Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampuni setiap kami Tuhan, jikalau selama ini kami masih dominan pada setiap ego kami masing-masing, dominan pada setiap pengalaman kami masing-masing, sehingga membuat setiap kami terbawa kepada merendahkan orang lain, merendahkan anggota tubuh Kristus yang lain. Demikian pula jikalau selama ini kami masih merasa rendah diri dibandingkan dengan anggota yang lain, ampuni kami Tuhan. Kami boleh diingatkan kembali untuk kami boleh tunduk atas otoritas kepala. Engkau yang mengendalikan setiap kami, Engkau yang mengontrol akan setiap kami, dan Engkau sendiri tidak pernah mencelakakan setiap anggota tubuhmu. Dan kami percayakan hal itu, sebab Engkau lah yang akan mensinergikan kinerja, fungsi daripada setiap anggota tubuhmu, anggota gerejamu,
Terima kasih untuk kesempatan ini Tuhan, untuk kami boleh berbenah diri dan kami dipersiapkan untuk dibentuk seturut dengan apa yang Tuhan mau sebagai kepala gereja. Terima kasih Bapa di surga, berkesempatan juga pada hari ini kami untuk berdoa dan mensyukuri untuk kesempatan kami mendoakan untuk gereja di mana kami boleh bergabung, kami boleh bersama-sama melayani sebagai kesatuan tubuh Kristus, satu sama lain saling melengkapi, dan kami boleh terikat satu dengan yang lain untuk menjalankan visi yang telah kami bersama-sama untuk pahami dan menjalaninya, supaya menjadi Gereja Baptis Indonesia yang memiliki pikiran dan perasaan seperti yang terdapat juga di dalam Engkau. Inilah Tuhan kerinduan kami, supaya segala hal yang kami lakukan dalam kehidupan bergereja kami khususnya, semuanya sungguh boleh menyenangkan dan berkenan di hadapan Bapa. Kami juga mendoakan untuk misi untuk menjangkau, misi untuk mempersatukan, misi untuk melayani, misi untuk memuridkan, dan misi dalam pengutusan. Kami percaya Tuhan campur tangan, supaya semuanya ini Tuhan campur tangan memimpin setiap kami, dan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa dan terus mendoakan dengan tema besar gereja menerima, untuk melakukan yang membawa setiap kami di dalam setiap dengaran akan firman-Mu, bukan hanya dengar tetapi untuk melakukan setiap apa yang Tuhan mau untuk setiap kami hamba-Mu melakukannya. Demikian pula kami berdoa untuk panitia perancang yang terus boleh bersinergi di tengah-tengah setiap situasi dan kondisi apapun dan bagaimanapun, kami tetap bersinergi untuk melayani Tuhan, dan kami percaya kami ada, kami dipercayakan, dan kami rindu mengoptimalkan itu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Sebab di antara setiap kami tidak ada yang lebih berarti, dan tidak ada yang merasa rendah diri, dan kami percaya kami dipercayakan oleh Tuhan sesuai dengan kapasitas kami masing-masing untuk saling melengkapi. Dan demikian pula untuk program-program yang saat ini sempat terpending oleh karena wabah COVID-19 ini, kami percaya dengan hikmat-Mu kami boleh menjalani tugas dan juga tanggung jawab setiap kami berdasarkan apa yang Tuhan mau, sehingga semua boleh mendatangkan nama Tuhan semakin dimuliakan. Diberkatilah kesehatan dan kekuatan bagi setiap panitia perancang, demikian pula untuk mempersiapkan program-program berikutnya. Yang saat ini juga kami juga berdoa untuk pos PI yang ada di Giripurwo. Kiranya Tuhan terus campur tangan dan memberkati Bapak Nana bersama dengan keluarga yang melayani di Giripurwo. Demikian pula untuk keluarga Mbah Wignyo, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu keluarga besar ini bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Demikian pula untuk rekan sekerja Allah yang Tuhan kirimkan melalui rekan sekerja Bapak Nana. Tuhan memberkati pelayanan mereka bersama-sama yang ada di Giripurwo, yang juga dalam waktu dekat ini akan mengadakan aksi sosial. Tuhan berkenan supaya di material yang kecil ini, yang tidak begitu besar, kami percaya kami telah membawa dalam doa, kami percaya bahwa ini semuanya akan boleh mendatangkan berkat dan memperluas kerajaan-Mu, dan membukakan di sana untuk boleh mendengar Injil Tuhan, dan semakin banyak jiwa yang mendengar dan menjadi percaya Engkau. Itulah Tuhan kerinduan kami. Tuhan pakai hamba-Mu Pak Nono bersama dengan sidang jemaat yang ada di Giripurwo. Kami juga berdoa untuk setiap kegiatan, setiap ibadah yang dilakukan secara online untuk sementara waktu, baik di kegiatan anak sampai dengan kelas dewasa, dan juga untuk petugas-petugas penata layanan serta tim multimedia, dengan mengupayakan optimal boleh menjadi saluran berkat-Mu. Tuhan memberkati. Kami mendoakan untuk jemaat lansia, Tuhan berkati panjang umur dan kesehatan. Demikian pula yang berulang tahun, baik itu Bapak Sumaryanto, Bapak Sumadi pada hari Selasa kemarin, dan juga Bapak Mujiono. Tuhan memberkati panjang umur dan juga kesehatan. Demikian pula sedang jemaat Tuhan yang sedang dan akan merayakan bertambahnya angka usianya, Tuhan Yesus berkenan memberkati. Kami juga terus mendoakan untuk sedang jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengandung, Ibu Ira. Tuhan berkati kandungannya sehingga anak ini boleh bertumbuh, sehingga anak ini boleh dilahirkan pada waktunya, sehingga anak ini kami percaya akan menambahkan sukacita di tengah-tengah keluarga Bapak Roni, di tengah-tengah keluarga Bapak Dias dan juga Mbak Ira, dan nama Tuhan dimuliakan. Kami berkati sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik, baik yang bayi yang akan dilahirkannya maupun ibu yang melahirkannya. Kami juga mendoakan senantiasa untuk pemulihan kesehatan sidang jemaat Tuhan, baik yang sedang terus mengadakan terapi kesehatannya maupun kontrol yang rutin
Di tengah-tengah situasi dan kondisi saat ini, kami mohon campur tangan kuasa-Mu melindungi setiap mereka daripada setiap sakit penyakit yang Tuhan tolong, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami percaya melalui imannya tidak satu pun akan menghambat di dalam kesetiaannya, ketaatannya kepada Tuhan. Kami juga berdoa dan mendoakan untuk yang ada di luar kota, baik itu Ibu Maini yang ada di Depok, demikian pula untuk keluarga-keluarga kami yang ada di luar kota. Kami percaya Tuhan memberkati, menyertai setiap mereka. Perlindungan dan penyertaan Tuhan nyata atas setiap mereka, sehingga di kesempatan berikutnya kami masih dipertemukan dalam keadaan sehat, panjang umur yang daripada Tuhan. Inilah Tuhan kerinduan kami bersama-sama yang kami bawa di dalam doa kami. Demikian pula kami berdoa untuk setiap pekerjaan ladang serta lumbung sidang jemaat Tuhan tanpa terkecuali. Mereka yang mengupayakan itu, kami percaya kerinduan mereka untuk diberkati dan menjadi saluran berkat-Mu di tengah-tengah situasi dan kondisi saat ini. Kami percaya Tuhan campur tangan, memimpin dan memberkati, sebab kami percaya Allah sumber berkat dalam kehidupan kami dan tempat bersandar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah kerinduan kami bersama-sama, dan kami terus mendoakan untuk situasi, kondisi negara kami yang kami cintai, Indonesia ini. Kami berdoa untuk pemerintahan Bapak Presiden dan juga Menteri Kabinet yang ada. Demikian pula untuk setiap aparat TNI, Polri maupun khususnya tenaga medis. Kami percaya Tuhan memberkati berkenaan dengan penanganan wabah COVID-19 ini, semuanya akan cepat berlalu. Dan inilah Tuhan kerinduan kami, dan terlebih penting daripada semuanya itu, ajar kami Tuhan untuk kami semakin dekat dengan Engkau, dan kami boleh peka akan suara Tuhan di balik segala peristiwa yang terjadi di atas negeri ini, khususnya wabah yang bersifat global ini. Kami percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang baik dan terindah di balik segala sesuatunya. Tuhan berkati bangsa ini, Tuhan berkati pemerintahan ini, demikian pula setiap ormas-ormas yang terus ambil bagian dalam penanganan ini. Kami percaya Tuhan berkenan memberkati. Terima kasih Bapa di surga, dan saatnya untuk kami bersama-sama mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu apapun yang menjadikan setiap pergumulan kami masing-masing. Kami percaya Tuhan campur tangan beserta dan memberkati setiap kami. Dan pada akhirnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembalilah dalam segala aktivitas-Mu bersama-sama dengan keluarga dan orang-orang di sekitar-Mu. Dan sebab Tuhan telah dan sedang serta senantiasa memberkati, melindungi, menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberikan kepadamu damai sejahtera dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Terima kasih Bapa, di dalam rahmat berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa dan menerima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.